Halo semua, inilah perjalananku melakukan praktikum 1 selama periode bulan Maret sampai Juni, terhitung 3 bulan, di Lembaga Rehabilitasi Narkoba IPWL LRPPN BI Medan. Lembaga Rehabilitasi LRPPN BI Medan merupakan lembaga yang memakai konsep terapi community atau konsep TC dalam proses pemulihan klien atau residen. Di lembaga ini terdapat 5 facility. Yang pertama adalah detox atau stabilisasi, yang kedua adalah female, yang ketiga adalah facility secondary house, yang keempat adalah facility primary house, dan yang kelima adalah facility religi. Saya sebagai praktikan di lembaga ini memulai kegiatan dengan mengikuti upacara bendera. Adapun seremoni upacara dilakukan setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh staf, konselor, dan juga residen. Setelah upacara selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pemberian hadiah kepada residen terbaik. Di lembaga rehabilitasi ini, semua residen merupakan satu kesatuan yakni keluarga atau family. Setiap pagi, semua residen harus mengikuti kegiatan morning meeting, yaitu pertemuan yang dilakukan setiap pagi yang dihadiri oleh semua anggota keluarga atau residen sebagai pembuka hari yang selalu dipimpin oleh Mayor on Duty atau MOD. Di sini, setiap residen dapat melakukan share feeling, membicarakan tentang isu, awareness, dan juga setiap kegiatan yang akan dilakukan. Setiap pagi, sebelum memulai seluruh kegiatan, baik mulai dari morning meeting sampai kegiatan-kegiatan lainnya, semua keluarga atau residen akan memulai dengan doa pembuka dan juga sama-sama mengucapkan doa kedamaian. Setelah kegiatan morning meeting, kegiatan lanjutan yang akan diikuti oleh seluruh residen atau all family merupakan kegiatan seminar, di mana seminar ini merupakan kegiatan pemberian materi kepada seluruh residen. Di sini, kegiatan seminar dapat dilakukan atau diisi oleh seorang konselor adiksi, pekerja medis, dan juga residen itu sendiri, di mana di sini akan dibagikan materi-materi terkait dengan proses pemulihan klien. Di sini, praktikan sedang melakukan seminar di ruang detoksifikasi atau ruang stabilisasi. Di sini, praktikan memberikan materi tentang relapse. Praktikan juga memberikan beberapa motivasi-motivasi kepada setiap residen. Di lembaga rehabilitasi ini, saya sebagai mahasiswa praktikan melakukan penanganan kepada salah satu residen atau klien dengan menggunakan metode casework dari tahapan Skidmore, Thackeray, dan Farley. Di sini, tahapan-tahapan tersebut terdiri dari tahapan penelitian atau studi phase, yang kedua tahapan pengkajian atau assessment, yang ketiga tahapan intervensi, dan yang keempat tahapan terminasi. Dalam penanganan klien, di sini praktikan juga mengkombinasikan metode casework dengan konsep terapi community atau konsep TC yang ada di lembaga rehabilitasi yang sedang dijalani oleh klien, dan juga dengan teori dari Albert Bandura yakni self-regulation untuk tujuan perubahan perilaku dari klien dalam proses pemulihannya. Di sini praktikan sudah memulai melaksanakan metode casework dalam penanganan klien, yakni yang tahap pertama penelitian atau studi phase. Di sini, praktikan membangun hubungan atau relasi profesional dengan klien. Di sini, praktikan membangun hubungan secara positif dan juga suportif untuk membangun kepercayaan dari klien kepada praktikan dalam proses pendampingan yang akan dilakukan. Di sini, praktikan juga menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pendampingan kepada klien, dan juga mengkomunikasikan bahwa klien bersedia atau tidak untuk mengikuti pendampingan ini. Di sini juga praktikan menjelaskan bahwa seluruh
Perencanaan atau pemecahan masalah yang akan dilakukan kepada klien merupakan keputusan seluruhnya dari klien. Di sini praktikan hanya sebagai pendamping untuk membantu klien agar dapat mengembangkan diri, membantu klien dapat memilih pemecahan masalah terbaik untuk diri klien, dan juga membangkitkan motivasi klien untuk bergerak ke arah yang jauh lebih baik. Dalam proses tahapan ini, praktikan menemukan bahwa klien bersedia untuk mengikuti pendampingan dari praktikan. Di sini, klien juga sudah mulai mau berkomunikasi secara terbuka kepada praktikan. Kemudian, tahap selanjutnya dalam penanganan klien yang sudah praktikan lakukan yakni tahap pengkajian atau assessment phase, di mana tahap ini merupakan proses pengkajian terhadap suatu masalah yang dialami oleh klien. Proses ini merupakan proses yang dinamis dan cair. Di sini, praktikan mengkaji secara mendalam apa sebenarnya yang menjadi masalah klien, apa sebenarnya juga yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut, serta bagaimana cara menanggulangi permasalahan yang dihadapi klien. Nah, pada tahapan asesmen ini, praktikan menggunakan asesmen dengan model instrumen atau tools assessment SWOT, dan juga dengan menggunakan model assessment atau tools assessment BPSS. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, klien merupakan laki-laki berumur 29 tahun dengan inisial WB. Klien masuk pada tanggal 11 Maret 2025 di rehabilitasi LRPPNBI Medan. Klien merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Klien beragama Muslim, dan klien sudah menggunakan sabu-sabu selama kurang lebih 4 tahun, di mana dengan penggunaan paket 70.000 sampai 100.000 dalam waktu 2 kali dalam 1 minggu. Klien juga sudah menikah dengan mantan pengguna narkoba juga, dan sekarang dalam proses perceraian. Klien sudah 6 kali bolak-balik masuk rehabilitasi. Hal itu terjadi karena klien mengakui bahwa lingkungan tempat tinggalnya sangat negatif, di mana tempat tinggalnya banyak sekali pengguna narkoba. Kemudian, adapun hasil asesmen menggunakan tools SWOT, yakni strength atau kekuatan, didapati bahwa klien memiliki keterampilan dalam memperbaiki alat-alat elektronik. Klien juga memiliki potensi dalam bermain sepak bola. Kemudian, yang menjadi weakness atau kelemahan dari diri klien yakni klien tidak bisa mengontrol diri, sehingga karena itulah klien sangat mudah terpengaruh. Lalu terkait dengan keterampilannya, klien sering teledor. Kemudian yang menjadi opportunity atau peluang dari diri klien dapat memperbaiki hubungan bersama keluarga pasca rehabilitasi. Dan kemudian klien juga bisa bekerja nantinya menjadi servis alat elektronik. Dan juga bisa membuka toko untuk memperbaiki alat-alat elektronik. Dan yang terakhir yakni ancaman atau threat, di mana yang menjadi ancaman dalam diri klien yakni lingkungan terdekat, yakni teman-teman klien, dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal dari hasil asesmen, bahwa klien memiliki tempat tinggal yang sangat negatif, di mana tempat tinggalnya merupakan tempat-tempat orang-orang yang menggunakan narkoba, sehingga diri klien yang mudah terpengaruh. Karena itulah klien bolak-balik masuk kembali ke dalam rehabilitasi sampai 6 kali. Setelah tahap asesmen dilalui, didapati bahwa klien memiliki masalah lemahnya kontrol diri dan mudah terpengaruh. Kemudian, praktikan melakukan tahap selanjutnya yakni tahap intervensi. Pada tahap ini, praktikan merumuskan suatu intervensi untuk proses pemulihan klien dan proses perubahan perilakunya. Di sini, praktikan merencanakan untuk melakukan intervensi yakni dengan konseling. Konseling yang dilakukan dalam 1 minggu sekali. Di dalam konseling ini, praktikan memberikan motivasi-motivasi juga kepada klien dan juga memberikan materi-materi terkait dengan self-regulation, di mana untuk membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku dari diri klien. Setelah melalui proses yang panjang mulai dari tahap penelitian, asesmen, dan tahap intervensi, dan juga pelaksanaan konseling dengan klien, didapati bahwa banyak perubahan yang sudah dialami oleh klien, baik dari perubahan perilaku dan keaktifannya di dalam mengikuti program rehabilitasi terapi community
di dalam IPWL LRPPNBI Medan, sehingga praktikan memutuskan untuk melakukan tahap terminasi, di mana tahap ini merupakan pemutusan hubungan antara klien dan juga dengan praktikan. Di sini, praktikan memberikan sebuah apresiasi kepada klien. Berakhirlah proses praktikum kerja lapangan praktikan yang dilakukan di LRPPNBI Medan. Ini merupakan perjalanan praktikan dan teman-teman praktikan menuju LRPPNBI Medan untuk mengadakan perpisahan dan terminasi kepada klien.